Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesemangatan untuk menjalani hari-harinya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang ketiga di dalam buku C2, yaitu tentang penggunaan media sosial. Sebelum kita masuk dalam materinya, kita harus mengerti dulu tujuan atau indikator pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah mengenali kosakata baru dari audio atau teks dan mencoba untuk menyusun kalimat. Jadi nanti ketika pembelajaran, anak-anak semua di sini diberikan teks tentang penggunaan media sosial dan juga berupa audio penggunaan media sosial. Nah, nantinya akan ada kosakata-kosakata yang mana istilah-istilahnya itu hanya digunakan di dalam penggunaan media sosial saja. Nah, itu anak-anak semua di sini belajar mengenali itu, belajar pemaknaannya, belajar bagaimana cara menggunakannya, dan belajar bagaimana menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata yang baru kalian kenali dari penggunaan media sosial ini. Kemudian yang kedua adalah memahami unsur-unsur dari kalimat efektif, karena anak-anak semua di sini tujuannya adalah agar kalian jadi juga kalian harus mengerti apa aja unsur-unsur dari kalimat efektif tersebut. SPOK seperti itu nanti kita akan belajar, nanti akan kita dalami bagaimana cara untuk membuat suatu kalimat efektif dari kosakata yang baru kalian kenali pada pagi hari ini tentang penggunaan media sosial. Yang ketiga, mempresentasikan hasil dari kalimat yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah itu semua, maka bisa dilihat di sini ada contoh dari teks penggunaan media sosial dengan judul BBM masih jadi aplikasi chatting favorit. Nah, di sini anak-anak semua yang pertama adalah kalian harus membaca dulu, dipahami ketika ada kosakata-kosakata yang kalian mungkin asing, kalian baru mengenal, maka harus diketahui dulu makna dari kata yang baru kalian ketahui ini apa. Nah, ini adalah alur dari pembelajaran hari ini. Ketika sudah membaca teks yang tadi diberikan, maka kita akan mengenal istilah dari dan kosakata baru. Nah, setelah kita memahami atau kita, oh ini adalah istilah yang baru, ini adalah istilah yang biasa digunakan dalam penggunaan media sosial, maka tahap selanjutnya adalah pemahaman makna. Nah, di situ sudah ada beberapa contoh, yaitu tentang istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam penggunaan media sosial, yaitu daring. Nah, daring ini pemahaman maknanya seperti apa? Daring ini adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kalian bisa memilah-milah mana sih istilah-istilah dan kosakata-kosakata baru yang hanya digunakan di dalam penggunaan media sosial, anak-anak semua di sini dituntut untuk bisa membuat suatu kalimat tentang istilah atau berlandaskan tentang istilah-istilah dan kosakata-kosakata yang baru anak-anak semua kenali dari penggunaan media sosial itu sendiri. Nah, kemudian setelah mencoba untuk bisa memilah-milah mana sih kalimat-kalimat yang biasanya digunakan di dalam penggunaan media sosial, di sini anak-anak semua ditugaskan untuk mencari grafik penggunaan media sosial di negara masing-masing. Nah, pastinya negara A, negara satu, dan negara lain memiliki ketertarikan di dalam penggunaan media sosial yang berbeda. Nah, mungkin di Indonesia sendiri, anak-anak muda lebih cenderung dalam menggunakan media sosial berupa Instagram, Twitter. Nah, mana penelitian-penelitian yang mendukung itu semua kalian bisa cari di Google Scholar banyak. Nah, dari grafis yang sudah ditemukan tadi, anak-anak semua di sini dituntut untuk bisa menyusun kalimat-kalimat yang nantinya akan menjadi teks penggunaan media sosial dari masing-masing negara anak-anak semua di sini. Mungkin misalnya Indonesia, ibu contohkan Indonesia memang anak-anak mudanya lebih cenderung menggunakan Instagram dan Twitter. Di
ditunjang dari penelitian yang Ibu dapat dari Wikipedia. Yang pertama, nah seperti itu, nantinya setelah anak-anak semua membuat suatu teks yang terdiri dari kalimat-kalimat efektif. Nah, tidak lupa harus melihat dari kalimat efektif. Nah, apa aja yang harus dilihat ketika kita ingin membuat suatu teks penggunaan media sosial untuk bisa dipresentasikan adalah tentukan kosakata tentang penggunaan media sosial yang tadi, dan kemudian kalimat yang memiliki unsur-unsur utuh dan baik, SPOK-nya harus diperhatikan karena akan memudahkan kita untuk bisa membaca kembali ketika kita mempresentasikannya juga, untuk bisa, oh iya ini dimaksudnya adalah seperti ini, yang dimaksudkan adalah seperti ini, agar pembaca dan penulis juga bisa mengerti apa yang dimaksud kita di dalam kita membuat suatu teks tentang penggunaan media sosial dari grafis yang kita dapatkan berlatar belakangkan negara kita masing-masing. Kemudian tahap akhir adalah tahap presentasi. Setiap siswa, anak-anak semua di sini satu-satu maju di depan kelas untuk mempresentasikan, untuk membacakan hasil dari pembuatan kalimat 1, kalimat 2, yaitu dibentuklah suatu teks penggunaan media sosial. Oke. Pembelajaran hari ini seperti itu, pembelajaran dari C3 yaitu penggunaan media sosial adalah seperti itu, yaitu finishnya adalah anak-anak semua di sini bisa menyiptakan suatu teks dan bisa mempresentasikan teks yang telah dibuat di depan kelas. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga semuanya sukses. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.